sistem perpolitikan kita itu masih brengsek gitu ya. Sebaiknya kita Indonesia melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dikarenakan sistem proporsional tertutup dalam pemilu di Indonesia adalah kita memilih partai. Kemudian suara yang kita pilih untuk partai didistribusikan kepada anggota caleg yang mewakili partai tersebut. Misalnya caleg yang mewakili partai tersebut dalam suatu daerah pemilihan itu ada 5, 6 atau berapa lah kan. Tapi nanti dalam pencoblosan kita tetap mencoblos gambar partai, bukan coblos di nama-nama caleg tersebut. Nah, nanti jika partai tersebut mendapatkan misalnya dapatlah berapa kursi, 3 atau 2 kursi, maka 3 atau 2 kursi itu diberikan kepada caleg-caleg yang ada di dalam dapil sesuai dengan nomor urut. Di sini kita memilih partai, bukan memilih dari calon legislatif dari partai tersebut ya. Jadi siapapun calegnya, berapapun jumlahnya, mereka semua akan berjuang untuk partai. Kira-kira begitulah dia sistem proporsional tertutup. Sementara sistem proporsional terbuka dalam pemilu di Indonesia adalah kita memilih caleg yang ada di dalam daftar berdasarkan partai. Misalnya ada partai A memiliki caleg 10 orang, kita tinggal pilih yang mana, apakah yang nomor 1, yang nomor 3, yang nomor 4, sesuai dengan kesukaan kita lah atau favorit kita. Jadi suara-suara yang kita berikan langsung ke nomor urut caleg. Mungkin ada 1-2 nanti yang mencoblos ke gambar partai, maka suaranya ini kalau tidak salah saya akan dialihkan ke caleg juga. Apakah berdasarkan nomor urutnya atau berdasarkan siapa yang mendapat kursi dari partai tersebut sesuai daerah pemilihannya. Jadi memang proporsional terbuka ini sangat mengandalkan dari popularitas si caleg tersebut. Semakin dia populer, semakin banyak orang mengenal, maka semakin besar peluang dia untuk dipilih oleh pemilih. Di Indonesia kita pernah melakukan sistem proporsional tertutup ya. Pada saat Presiden Soekarno ketika kita baru merdeka sampai dengan zaman pemerintahan Presiden Soeharto ya, itu kita kalau tidak salah saya kita melaksanakan sistem proporsional tertutup. Orang-orang memilih partai ya. Bahkan lebih tertutupnya lagi di zaman Soeharto dulu seingat saya, ya saya memang belum ikut pemilu ya waktu itu, tapi berdasarkan ingatan saya, itu kita hanya memilih partai, betul-betul semata-mata partai. Kita tidak tahu sama sekali siapa caleg dari partai tersebut pada daerah pemilihan kita. Misalnya kita pergi ke bilik suara, terus kita lihat di kertasnya itu hanya ada gambar partai, jadi kita mencoblos partai. Nah, nanti partai inilah yang akan mendistribusikan suara yang dia peroleh ya, kalau dia dapat kursi 1 atau berapa kepada caleg partainya ya. Jadi partai sangat berkuasa. Kemudian setelah Orde Baru ya kita masuk ke reformasi, maka kita ada semacam euforia, kemudian diubahlah sistem pemilu menjadi proporsional terbuka. Sudah ada caleg-calegnya ya, kita sudah mulai memilih caleg tersebut ya, dia di partai mana. Jadi orang-orang lebih mengandalkan popularitas caleg. Mana yang lebih baik antara kedua ini? Kalau menurut saya, semua tergantung pada konteks zaman ya. Tidak ada sesuatu yang dia lebih baik daripada ini. Dia lebih baik daripada ini. Karena ini semua tergantung dari zamannya ya. Mungkin di zaman kita awal-awal merdeka, proporsional tertutup lebih bagus ya. Orang-orang belum begitu banyak mengenal tokoh-tokohnya ya. Kemudian setelah reformasi, di mana informasi terbuka luas, orang-orang sudah mulai banyak mengenal caleg-calegnya, dan caleg-caleg juga mulai banyak yang berasal dari orang-orang yang populer, dari artis, dari model, dari tokoh-tokoh setempat dan sebagainya. Nah, hari ini berkembang lagi masukan dari banyak orang, sebaiknya kita Indonesia melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dikarenakan sistem proporsional terbuka itu sudah mulai menggeser peran partai. Tidak seperti itulah kesan yang saya dapat. Jadi caleg atau anggota dewan nanti yang terpilih, mereka itu lebih besar dibanding dengan partai. Partai kesulitan untuk menghandle ya atau mengendalikan anggota dewannya ya. Bisa jadi karena mereka lebih populer ya, calegnya lebih populer ya, mereka merasa lebih tinggi daripada partai. Nah, ini sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia, karena demokrasi di Indonesia itu kan salah satu refleksinya itu adalah partai ya. Partai yang akan menjadi perwakilan dari rakyat-rakyatnya lah. Saya merasa bahwa pemilihan dengan sistem proporsional tertutup sangat baik untuk kita coba ya, setelah kita beberapa kali melakukan pemilu
dengan proporsional terbuka yang hasilnya ya kita lihat sendiri bagaimana ya. Ada artis jadi dewan, ada pedagang, ada pebisnis dan sebagainya dan ternyata kualitas mereka juga tidak lebih baik, bahkan beberapa cenderung lebih buruk dibanding pemilu yang menggunakan sistem proporsional tertutup. Beberapa orang menganggap ini kemunduran politik, kita seperti setback kembali ke zaman Orde Baru, ke zaman demokrasi terpimpin di bawah Soekarno dan sebagainya. Tapi menurut saya sesuatu itu perlu kita coba jika kita sudah mengalami stagnasi. Politik di Indonesia hari ini sudah mengalami stagnasi, bahkan cenderung kalau dibiarkan akan memburuk. Ini maka perlu dilakukan perubahan-perubahan ya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan perpolitikan sistem yang lebih baik, tapi masih menggunakan cara-cara lama yang sudah terbukti buruk, maka kita itu kan kayak orang bodoh namanya kan. Kalau istilah Rocky Gerung itu dibilang dungu. Jadi ya kita harus mencoba memperbaikinya dengan mencoba sistem ya kita bilang sistem proporsional tertutup. Ya, dengan sedikit-sedikit modifikasinya lah ya. Entah dari calegnya, dimodifikasi dari sistem distribusi suara di internal partai dan sebagainya ya. Biar kenapa? Karena di salah satu di sistem proporsional tertutup kelebihannya adalah orang-orang dengan ide atau konsep besar mereka masih mendapat tempat untuk pilih menjadi anggota dewan ya, karena ya kalau mereka bisa memasarkan ide-idenya dengan baik dan partai menganggapnya ini caleg ini bagus, mungkin partai akan memberikan tugas. Ini seperti kata Ibu Megawati kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Partai memberikan tugas kepada anggota-anggotanya ya. Ini bukan persoalan kita kembali ke masa lalu, tapi kita mencari format politik yang lebih baik. Ini adalah persoalan yang lucu di Indonesia ya kalau kita melihat tingkat kualitas pendidikan anggota dewan. Anda bisa bayangkan kalau Anda ada melihat lowongan kerja ya, lowongan kerja kita bilanglah manajer penjualan yang mengurus sebuah toko, pasti Anda diminta pertama pengalaman kerja, terus diminta ijazah terakhir minimal S1. Terus diminta skill keterampilan bisa pakai komputer, bisa pakai Excel, bisa pakai Microsoft Word. Kemudian diminta rekomendasi lagi. Nah, di Indonesia menjadi anggota dewan yang ngurus begitu banyak orang, ribuan orang diurus, apa cuma syaratnya? Cuma ijazah SMA. Jadi dari sini aja sudah sesuatu hal yang apa ya, yang agak membingungkan gitu kan. Mengurus orang banyak dengan segala problem persoalannya ya, kita mengurus kesejahteraan anggota dewan itu kan macam-macam urusannya, mengurus kesejahteraan masyarakat, mengurus kesehatan, mengurus pendidikan, mengurus paret ya, mengurus kawinan masyarakat juga diurus, ya, mengurus orang-orang sakit, segala macam diurus. Tapi dengan tingkat pendidikannya yang hanya SMA itu bagaimana ya? Bahkan beberapa mereka juga nggak punya pengalaman di dalam dunia politik. Tadi kenapa mereka bisa terpilih? Karena berbekal popularitas. Nah, untuk menjamin anggota dewan ini tingkat pendidikannya bagus, itu bukan hanya diperlukan pendidikan formalitas ya. Apalagi kita tahu kualitas pendidikan di Indonesia ya masih rada-rada begitulah kan. Jadi kalau hanya sekedar mengandalkan tamat SMA, S1 itu nggak cocok lagi ya. Ya setidaknya kita naikkanlah sedikit, kita minta mereka calon-calon ini minimal tamatan D3 dulu lah kan, jangan S1, loncatannya terlalu jauh. Nanti ada pertanyaan, apakah tamatan D3 lebih menjamin? Saya bisa menjawab tamatan SMA apa bisa menjamin juga ya. Kalau kita tanya-tanya jaminan kan, karena jaminan sebenarnya itu ya jaminan itu biasanya BPKP ya. Ini jaminan dalam pendidikan apa seperti itu kan. Tapi setidaknya kita ingin mereka calon-calon anggota dewan ini sudah mendapat pendidikan yang bagus. Saya punya pemikiran kenapa tidak mereka ini semuanya dites aja dulu. Dites melalui ujian tertulis ya, seperti penerimaan seleksi pegawai. Nanti siapapun yang terpilih menjadi anggota dewan, ya kita sudah yakin bahwa kualitas mereka itu bagus. Money politik di Indonesia itu dari zaman ke zaman nggak hilang-hilang. Cuma bentuknya berubah-ubah ya. Kalau dulu kita dikasih kain sarung, dikasih jilbab, dikasih baju, terus kemudian berubah, kita dikasih uang kan, uang cash, mungkin ke depan pakai transfer kan, supaya tidak ada bukti atau ke depannya lagi entah apa lagi gitu kan. Jadi ya memang money politik ini sesuatu yang sangat-sangat nyaris tidak bisa dihilangkan. Apalagi kita di Indonesia punya sistem persaudaraan yang sangat kental ya, yang sangat nepotismenya itu luar biasa di Indonesia. Jadi saya rasa ini tidak akan bisa dihilangkan 100%. Tapi paling tidak begini, caleg yang mengikuti pemilu biasanya mereka butuh logistik yang besar, keuangan yang besar, dan logistik ini biasanya disupport oleh orang-orang kaya atau pemilik modal sekitarnya. Nah, orang-orang kaya ini juga harus ikut diatur. Ini kan selama ini kita mengatur
hanya para politisi. Sementara orang-orang kaya yang mendukung politisi tidak diatur. Jadi ya politisi kita aturlah seketat mungkin. Sementara orang kaya yang menyuplai dana itu nggak diatur. Jadi ya tetap aja orang-orang kaya ini menyuplai uang ya, membeli hak suara, membeli suara dan sebagainya. Walaupun peraturan dibuat seketat mungkin karena ya itu tadi tetap ada celah untuk orang-orang yang punya duit dan ini celah-celah ini belum kita tutup ya. Nah, ke depan bisa jadi nanti bukan hanya si calegnya aja yang melaporkan kekayaan atau transaksi-transaksi yang dia lakukan, tetapi juga tim ses ya atau orang-orang kaya di sekitar dia itu harus dilacak gitu. Bagaimana mereka menyalurkan dana untuk caleg dukungannya. Memang mekanisme atau teknisnya yang mesti diatur. Sebuah pertanyaan yang juga membingungkan, apakah anggota dewan mewakili rakyat? Rakyat yang mana, apalagi dengan sistem pemilihan elektoral sekarang ya, sistem pemilihan daerah pemilih ya, dapil, biasanya anggota dewan itu hanya mempedulikan rakyat yang berada di dapil. Ini kedengarannya agak konyol. Tapi ada rakyat yang ingin aspirasinya itu yang bukan dari dapil, itu biasanya kurang diprioritaskan. Tapi secara umum saya melihat anggota dewan sudah mulailah mewakili aspirasi dari rakyat. Cuma sekarang ini kan karena aspirasinya sudah terlalu banyak, jadi kadang-kadang bingung juga kita. Karena begini nih, aspirasi ini kan makin hari saya lihat motifnya sudah lebih kepada ekonomi ya, lebih motif ke bantuan-bantuan. Misalnya aspirasi rakyat pinginnya uang sekolah, pinginnya transportasi dan sebagainya. Jadi semuanya ini kan berbentuk dana. Kalau semua aspirasi ini diturutin, saya juga yakin siapapun anggota dewannya bisa bangkrut gitu kan. Jadi memang harus ada mekanisme tertentu yang menyatakan aspirasi yang bagaimana yang harus dipenuhi oleh anggota dewan dan aspirasi dari mana gitu. Apakah hanya aspirasi dari dapil, daerah pemilihannya atau aspirasi dari seluruh masyarakat gitu kan. Dulu ketika kita baru-baru euforia dengan sistem pemilu yang proporsional terbuka ini, kita itu sangat mendukung nih. Ada seorang tokoh misalnya dia orang cerdas, akademisi, ya kan, banyak cakap gitu ya, banyak muncul di media massa, sering muncul di seminar-seminar. Kita mendukung dia untuk menjadi anggota dewan, ya. Kadang malah ada tokoh pemuka agama juga kita dukung untuk menjadi anggota dewan. Nah, setelah dia terpilih jadi anggota dewan, ternyata apa yang terjadi sama saja. Jadi ini saya melihat bahwa bukan karena dia secara pribadi tiba-tiba menjadi bego gitu ya, tapi memang sistem perpolitikan kita membuat orang yang secerdas apapun itu akan menjadi bego. Ibaratnya orang pinter ya, atau kita ibaratkan orang yang bisa lompat tinggi setinggi katakanlah 5 meter dimasukkan ke sebuah ruangan yang langit-langitnya itu cuma 2 meter. Jadi dia tidak bisa lompat lebih tinggi dari ruangan itu karena ada batasan-batasan. Nah, gitulah orang pinter, orang cerdas, orang alim atau siapapun yang masuk menjadi anggota dewan atau masuk politik akan jadi bego karena sistem perpolitikan kita itu masih brengsek gitu ya, masih buruk lah ya. Walaupun ada juga yang mengatakan, oh sistemnya ini udah bagus, cuma orang-orangnya. Antara sistem dengan orang ini seharusnya adalah dua hal yang saling terkait. Ya, adalah dua hal yang harus sinkron gitu. Makanya kalau sistemnya sudah bagus, ya kita harapkan orang-orang bagus juga masuk. Politik itu kan dibuat untuk mengelola pemerintahan salah satunya ya. Kenapa pemerintahan dikelola? Supaya masyarakat sejahtera, supaya hak-hak dasarnya tercukupi, hak dasar pendidikan, kesehatan, apalagi ya makanan cukup dan sebagainya. Jadi kalau kesejahteraan masyarakatnya sudah meningkat, nilai-nilai HAM sudah dilindungi, itu insya Allah berarti pemerintahannya sudah bagus gitu ya. Dan itulah memang tujuan politik. Jadi orang politik juga nggak perlu berkoar-koar seperti sekarang, karena kalau sekarang di Indonesia terlalu banyak kekurangan, akhirnya politisi juga banyak bahan untuk bertengkar, banyak bahan untuk diributin. Mereka cakar-cakaran sesamanya ya. Nah, kalau kita sudah nanti negara sudah maju, sudah makmur, ya mungkin ya tinggal sedikit-sedikit lagi lah yang dibahas. Mungkin ya pembahasannya bukan hal-hal dasar lagi tentang berapa kali makan sehari, tapi udah pembahasannya mungkin ini bagaimana nih hidup di planet lain ini, bumi sudah mau penuh kan, ini bagaimana ini kita menciptakan artificial intelligence ya. Jumlah parpol yang ideal di Indonesia ini sampai hari ini saya belum melihat ada satu referensi atau satu konsep yang tegas ya. Tapi dalam pemikiran saya, semakin sedikit parpol itu semakin bagus. Tapi ada batasannya juga gitu. Misalnya sedikitnya itu kita katakanlah 10 ya, 10 atau 15 lah paling banyak.
Kenapa makin sedikit makin bagus? Ini berarti bahwa negara tidak lagi menghabiskan banyak anggaran untuk ngurusin parpol-parpol ini. Orang-orang tidak perlu lagi berebut-rebut untuk mengejar kekuasaan, dia mengejar melalui parpol yang ini, yang A, yang B, yang C dan sebagainya. Ya, kalau dibiarkan parpol berdiri terus kan nggak apa-apa nih, mau puluhan. Iya, secara hukum tidak apa-apa, tapi secara substansi saya melihat bahwa ada masalah dalam perpolitikan. Artinya ada orang-orang yang merasa aspirasinya tersumbat di satu partai, dia nggak ada cocok di partai lain, makanya dia buat lagi partai baru. Nah, gitu-gitu terus. Akhirnya puluhan partai muncul. Ini kan jadi aneh gitu. Aspirasi apa yang tersumbat kok sampai dia nggak ada yang cocok satupun dengan partai yang politiknya ada. Akhirnya buat partai baru. Ini berarti ada yang salah kan? Tapi kalau sistemnya nanti sudah bagus, ya sudah baik lah, orang-orangnya juga sudah punya kapasitas yang cukup, saya pikir nggak akan banyak lagi nih orang buat partai politik. Dan negara juga nggak perlu menghabiskan banyak anggaran untuk, kita bilang lah, untuk membina partai politik dan sebagainya. Dan masyarakat juga akan lebih memudah untuk mengontrol, menilai partai politik yang ada di Indonesia. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.